Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Aiman Aful Hasnadi dari Pendidikan Pariwisata Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial nomor induk mahasiswa 2007262. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tabu Nusantara dan virus corona. Virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri dilakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Virus ini menular melalui percikan darah atau droplet dari saluran pernapasan. Misalnya, ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab SARS dan virus penyebab MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus atau COVID-19, memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS. Setelah itu, gejala virus corona atau COVID-19. Gejala awal COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh beraksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu 1. Demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. 2. Batuk kering. 3. Sesak nafas. Setelah itu, diagnosis virus corona. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru saja berpergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi corona sebelum gejala muncul. Dokter juga akan menanyakan apakah pasien ada kontak erat dengan penderita COVID-19. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan pemeriksaan sebagai berikut. 1. Rapid test untuk mendeteksi antibodi atau IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. 2. Swab test atau tes PCR untuk mendeteksi virus corona di dalam darah. 3. CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Pengobatan virus corona. Belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus corona atau COVID-19 ini. Pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Beberapa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala akan disarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah sambil melakukan langkah pencegahan infeksi virus corona. Selain itu, dokter juga bisa memberikan beberapa langkah untuk menghindarkan gejalanya dan mencegah penyebaran virus corona, yaitu 1. Merujuk pasien COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. 2. Memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. 3. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. 4. Menganjurkan penderita COVID-19
banyak minum air putih untuk menjaga kadar air. Setelah itu, saya akan menjelaskan apa itu Kampung Tangguh Nusantara. Kampung Tangguh Nusantara merupakan program khusus antara TNI dan Polri dalam bidang kesehatan, keamanan, sosial, ekonomi. Tujuan dibentuknya Kampung Tangguh Nusantara adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pangan. Program Tangguh Nusantara diharapkan mampu membantu ekonomi dan ketahanan pangan di masyarakat. Kegiatan tersebut tidak hanya membantu ketersediaan pangan bagi masyarakat, tapi juga memberi penghasilan tambahan. Dan kampung tangguh yang ada di kota saya terbagi di berbagai kelurahan, seperti contohnya ada di Kelurahan Taman, Ujomulyo, Juron, Binomo, dan masih banyak lagi. Dan yang ada di kota saya itu kampung tangguh dijadikan ajang lomba untuk menunjukkan kampung siapa yang paling bersih dan bisa menunjukkan protokol kesehatan yang paling bagus. Oke, sekian, terima kasih. Bila ada salah pada tutur katanya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.